tentu saya kita berharap semua bahwa bisa ditangani dengan serius. Tapi melihat pengalaman selama ini, ya ini yang paling terdekat yang saya katakan tadi, soal Kementerian Keuangan tidak ada jelas, padahal sudah dibentuk tim khusus, tapi tidak jelas sampai kemana rimbanya seperti itu. Ini 2024 dianggap sebagai titik batas penentuan 2045. 2045 itu Indonesia menjadi negara komunis, menjadi negara kapitalis atau masyarakat madani ditentukan oleh 2024 ini. Nah, oleh karena itu habis-habisan dilakukan semua upaya cara operasi apa saja 2024. Karena itu maka kita lihat bahwa Anies dijegal dari semua penjuru. Berarti mereka akan habis-habisan 2024. Nah, sebab kalau 2024 mereka tidak berkuasa lagi, memang bisa jadi repot buat mereka. Apakah hartanya, apakah proyeknya, apakah pemimpinnya ditangkap dan seterusnya seperti itu. Itulah problemnya sekarang. Kenapa kemudian harus diambil bola-bola, dimunculkan bola-bola taktis untuk mengalihkan perhatian supaya kemudian nanti Pilpres itu mereka menang dengan mutlak seperti yang lalu juga itu. Itu yang tadi saya katakan, kalau money laundering itu biasanya melibatkan kalangan-kalangan atas karena berhubungan dengan bank sentral, dengan bank-bank besar, kemudian pejabat-pejabat tertentu, sehingga kemudian kasus di Kementerian Keuangan itu ya sepertinya senyap aja. Udah dibentuk tim khusus tapi juga tidak bergerak seperti itu. Nah, apakah Al-Zaitun itu pencucinya berlibatkan Kementerian Agama saja atau kementerian yang lain, Kementerian Dalam Negeri misalnya seperti itu, itu yang jadi persoalan. Sehingga saya khawatir ini cuma salah satu katakan memberikan harapan PHP kepada masyarakat bahwa aparat pemerintah, aparat penegak hukum melakukan itu, tapi sebenarnya itu cuma sandiwara formalitas. Tapi tujuan mereka, target mereka adalah Pilpres 2024. Mereka tetap menguasai karena rakyat terbelah, terpecah, kemudian KPU manipulasi, tidak diketahui oleh rakyat karena dipancing dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sensitivitas masyarakat khususnya umat Islam soal penodaan agama dan seterusnya. Jadi tentu saya kita berharap semua bahwa bisa ditangani dengan serius. Tapi melihat pengalaman selama ini, ya ini yang paling terdekat yang saya katakan tadi, soal Kementerian Keuangan tidak ada jelas, padahal sudah dibentuk tim khusus, tapi tidak jelas sampai kemana rimbanya seperti itu. Itu Mas Slamet. Ya, kira-kira pidana pokoknya itu bisa ditemukan enggak, Bang, kalau melihat track record penegakan hukum yang sama sebelumnya, seperti yang Abang tadi sampaikan soal Sambo, Satgasus, macam-macam itu, Bang Abdullah Maud. Kalau narkoba saya tidak yakin bisa dibongkar. Karena kalau narkoba melibatkan pihak penegak hukum, ya seperti kasus Sambo itu kan, penegak hukum. Nah, mungkin bisa
akan dikorbankan misalnya Kementerian Agama misalnya, karena ada dana dari Kementerian Agama sehingga kemudian terjadi penggelapan atau apa namanya korupsi, sehingga kemudian bisa ditangani, mungkin itu. Tapi kalau narkoba saya tidak terlalu yakin itu bisa dijadikan sebagai pidana pokok untuk kemudian masuk ke bidang TPPU atau money laundering. Tapi kalau misalnya penggelapan dari kasus penggunaan dana Kementerian Agama disalahgunakan, itu mungkin bisa masuk di situ. Atau kemudian pemerasan. Pemerasan itu juga jadi persoalan. Apakah pelajar-pelajar ada atau alumni-alumni ada yang mau bersedia untuk memberi jadi saksi, keterangan seperti itu, karena mengaku diperas sampai jual sapi, jual apa semacam. Nah, tapi kalau penodaan agama itu jelas bisa, karena sudah ada fatwa majelis ulama, sudah ada ahli-ahli yang itu memang terkena penodaan agama. Dan kalau penodaan agama itu saya kira mereka akan lakukan itu sebagai salah satu simbol bahwa penegak hukum menjalankan tugas dan sudah dijatuhi hukuman berapa tahun seperti itu untuk pidana penodaan agama. Begitu Mas Slamet. Ya Bang Tula, sengkarut kasus hukum yang ditunjukkan oleh Panji Gumilang dengan Pondok Pesantren Al-Zaitunnya ini, dan Abang tadi menjelaskan bahwa syarat dengan latar operasi intelijen sejak dulu sampai sekarang, termasuk sosok-sosok yang Abang tadi sebut. Di mana letak kepentingan politik dalam konteks kontestasi politik 2024-nya Bang Abdullah Mawa? Jadi begini, ini terpaksa harus ceritakan supaya kemudian masyarakat kita tahu. Ketika Indonesia itu harus pindah ibu kota ke Jogja, maka kemudian tidak semua Siliwangi itu berangkat ke Jogja, tidak semua. Kartosuwiryo itu dengan sepengetahuan Bung Hatta. Ini saya dapat cerita langsung dari Burhanuddin Harap, mantan Perdana Menteri. Burhanuddin Harapan ini mendengar langsung dari Bung Hatta. Kata Bung Hatta, gerakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo itu sepengetahuan pemerintah. Bahkan sebagian anggarannya diberikan. Kenapa? Sebagai satu taktik syaur kepada Belanda bahwa meskipun ibu kota pindah ke Jogja, tapi perlawanan tetap ada. Seperti itu. Nah, setelah itu kemudian terjadilah kembali lagi seperti biasa ke Jakarta kemudian ketika pasukan Siliwangi kembali ke Bandung, seperti itu dalam perjalanan, mereka jalan kaki. Dan perjalanan. Satu regu yang dipimpin oleh Amir Mahmud itu bertemu dengan tentaranya Kartosuwiryo. Terjadi kesalahpahaman, sebetulnya kemudian terjadi bentrok senjata. Semua anak buahnya Amir Mahmud meninggal. Nah, dari situlah kemudian Amir Mahmud punya dendam kepada Kartosuwiryo, kepada DI, TI, dan itulah sampai kemudian dia jadi Menteri Dalam Negeri, dia jadi Ketua DPR, jadi Ketua MPR. Nah, itulah masuk dalam doktrin di militer terhadap Islam seperti itu. Nah, setelah mereka dibebaskan tahun 67, tokoh-tokoh DT ini, Kolonel Pitut Soeharto itu ajudan Ali Murtopo datang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mendatangi mereka dengan mengatakan bahwa ada komunis baru dari utara, dari Vietnam. Nah, orang Islam, apalagi DI, dengar itu komunis kan bersemangat. Maka kemudian buat pernyataan, tanda tangan. Nah, ratusan nama itu, tanda tangan itu kemudian jadi masuk di kerangkeng seperti itu. Pemilu 71, Ali Murtopo itu kampanye di Jawa Timur dengan Ismail Pranoto. Ismail Pranoto ini adalah salah satu pimpinan dari DI. Nah, jadi sehingga begitu maka kemudian disitulah masuk jaringan. Lantas kemudian kita kenal dulu namanya Komji, kemudian namanya Warman, seperti itu. Saya pernah tinggal di Malaysia dengan ajudan Warman, kurang lebih 2 bulan. Dia ceritakan bagaimana itu gerakan Warman seperti itu. Jadi bahwa kemudian yang membunuh, mengambil harta orang apa semacam dengan istilah fai itu biasa seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka sampai kemudian terbentuklah apa yang disebut dengan KW9 itu. Nah, KW9 itu termasuk Panji Gumilang ini, dia anggota dari KW9 itu. Jadi setiap pemilu itu selalu diangkat untuk kemudian menghindari agar supaya masyarakat itu tidak memilih partai Islam. Waktu itu P3 seperti itu. Itu di Sumatera, di Sulawesi Selatan begitu, di Aceh begitu, di Kalimantan Selatan begitu, di Jawa Barat begitu, seperti itu. Nah sehingga begitu sekarang tetap ini 2024 dianggap sebagai titik batas penentuan 2045.
2045 itu Indonesia menjadi negara komunis, menjadi negara kapitalis, atau masyarakat madani ditentukan oleh 2024 ini. Nah, oleh karena itu habis-habisan dilakukan semua upaya cara operasi apa saja 2024. Karena itu maka kita lihat bahwa Anies dijegal dari semua penjuru. Saya 8 tahun di KPK, Mas Lamit. Belum pernah saya temukan gelar perkara di KPK itu sampai 19 kali. Belum pernah. Ini kasus Anies itu 19 kali gelar perkara. Nah, yang saya ingat yang paling lama itu Gubernur Kalimantan Timur tahun 2007-2008. Itu hampir 2 tahun memang. Tapi itu cuma karena proses data-datanya sukar, tapi akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Itu. Ini Anies itu 19 kali gelar perkara. Padahal kasusnya di Jakarta. Kan mudah kan? Kalau Kalimantan Timur jauh, jadi perlu apa data. Nah, ini Jakarta. Dan itu bendanya cuma satu. Apa namanya? Apa itu? Sirkuit. Bukan sirkuit, apa mobil, apa? Formula. Formula E. Nah, jadi semua dilakukan. Kemudian sudah itu Nasdem yang mendukung diambil satu-satu. Kemudian Ketua Golkar karena pernah ketemu secara sembunyi-sembunyi dengan Anies, mulai dikerjain seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Sehingga berarti mereka akan habis-habisan 2024. Sebab kalau 2024 mereka tidak berkuasa lagi, memang bisa jadi repot buat mereka. Apakah hartanya, apakah proyeknya, apakah pemimpinnya ditangkap dan seterusnya seperti itu. Itulah problemnya sekarang. Kenapa kemudian harus diambil bola-bola, dimunculkan bola-bola taktis untuk mengalihkan perhatian supaya kemudian nanti Pilpres itu mereka menang dengan mutlak seperti yang lalu juga itu.